ada pariwisata, bukit untuk foto-fotoan. Wis, ini harus dibangun hotel. Ini bukan bagaimana mengoptimalkan bukit menjadi destinasi. Bagaimana masyarakat di sekitar dapat keuntungan dari bukit itu. Malah mikir hotel. Pariwisata dan kepariwisataan adalah bentuk neokolonialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat K. Dwi Susilo, dalam channel Rahmat Kristiono ya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik-baik bukan? Anda masih bahagia? Masih sehat? Ilmu semakin meningkat dan hidup selalu barokah. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa, hari ini saya ingin mendiskusikan tentang fenomena di sekitar kita. Apa itu di sekitar kita? Kepariwisataan, ya. Atau mungkin Anda sering mengatakan piknik. Piknik, ya, itu bahasa sehari-hari dari kita kalau kita ngobrol dengan teman, dengan tetangga, kawan-kawan dan lain-lain. Jadi kalau Anda punya teman gitu ya, para subscriber, punya kawan, kemarin tuh orangnya asik begitu, tidak ngomong itu enak pol, tapi kok tiba-tiba baperan gitu, tidak ngomong itu ngegas terus begitu. Terus ada bilang, sudah nggak apa-apa, kita bersabar, mungkin dia orangnya kurang piknik. Jadi piknik itu menjadi stigma kepada orang yang sumpah. Dan hari ini saya akan membahas mengenai kepariwisataan. Piknik tadi ya. Jadi kalau kita membayangkan kepariwisataan itu fresh, waktu luang, tidak dikejar-kejar, perjalanan sak tekane begitu ya, sampainya begitu. Tapi seperti biasa, saya akan men-trigger Anda. Saya ceritain ya pengalaman pribadi saya ya. Tidak semua pengalaman pribadi saya ceritain lah, sedikit-sedikit aja. Biar kita punya imajinasi apa yang disebut dengan piknik dan pariwisata. Oke? Siap ya? Sedikit perkenalan. Anda tahu? Tak beritahu maksudnya. Saya orang Magelang, Jawa Tengah ya. Bapak saya lahir di Yogyakarta. Ibu saya lahir di Borobudur, Kabupaten Magelang. Kemudian saya tinggal di Kota Malang yang tidak jauh dari KWB, Kota Wisata Batu. Nah ternyata tidak sadar, tidak nyangka saya tinggal di 3 kota yang menjual pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota tersebut. Yogyakarta, Anda tahu kan? Wisata budaya, ada kerajaan Mataram Islam, ada candi ya, candi Prambanan begitu. Kemudian Malioboro, tempat wisata, Anda kesana pikiran fresh begitu ya. Borobudur, nah, candi, tempat kelahiran ibu saya, dan candi Borobudur adalah destinasi wisata tingkat internasional, bahkan sudah direkognisi oleh UNESCO. Ya, jadi sejak kecil saya itu alam bawah sadar saya pengalaman yang mungkin tidak sosiologis. Saya kalau pergi ke rumah nenek ketemu dengan candi Borobudur, lalu lalang wisatawan yang naik kereta kuda. Saya naik candi dari lantai 1 sampai ke puncak. Itu adalah pariwisata, pengalaman kehidupan saya ketika saya kecil. Kemudian sekarang saya tinggal di Kota Malang. Ada destinasi wisata buatan ya, seperti Kampung Warna-Warni, Kota Batu, banyak sekali. Ada air terjun, ada hutan, apa lagi ya, museum angkot, museum tubuh, dan hotel bintang 3, 4, 5, Panti Pica juga ya.
Oke, para subscriber, saya bertanya kepada Anda, kalau saya bicara mengenai wisata, pariwisata, apa yang Anda bayangkan? Ayo. Satu, apa? Candi. Oke. Kedua, air terjun. Oke. Tusone Malang, Coban. Itu air terjun. Yang ketiga, apa lagi? Museum. Museum. Ya, museum tradisional maupun museum modern ya. Yang keempat, panti pijat. Yang kelima, macet. Yang keenam, banyune asap. Airnya terkuras karena infrastruktur pariwisata membutuhkan air yang banyak. Oh, kalau ada hotel per kamar, ada kolam renang, airnya mengalami kelangkaan atau scarcity atau asap, begitu ya. Oke, nah lebih dalam saya akan membahas mengenai kepariwisataan dalam perspektif sosiologi. Ya, yakin ya Anda ya, perspektif sosiologis bisa menganalisis pariwisata, jelas ya? Jelas Pak, kan sosiologi membahas mengenai masalah sosial Pak. Apa masalah sosial yang diakibatkan oleh pariwisata? Oh oke. Meskipun sosiologimu saya cetek, dasar. Gini Pak, saya ingin mengomentari pendapat Bapak. Ini kata subscriber. Pariwisata kan, sosiologi kan bicara mengenai dampak sosial. Apa dampak sosial akibat dari pariwisata? Oke ya, sekali lagi Anda masih cetek. Cetek tahu ya, dasar. Nah, ternyata sosiologi tidak hanya bicara mengenai persoalan sosial akibat pariwisata, demikian juga tidak hanya bicara mengenai dampak sosial dari pariwisata itu. Bukan hanya itu, tapi sosiologi bisa cerita yang lebih mendalam. Tidak usah belajar ilmu kepariwisataan, cukup sosiologi. Anda akan bisa menggali apa sebenarnya di balik peristiwa kepariwisataan itu. Nah, mungkin Anda, para pemirsa, akan bertanya, mengapa saya selalu mengatakan kepariwisataan? Ayo cek ya, di berbagai literatur, di undang-undang kepariwisataan boleh. Sebelum Anda memahami video saya, ingat, ada istilah wisata yang identik dengan perjalanan ya. Yang kedua, wisatawan, orang yang melakukan perjalanan, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, pariwisata. Pariwisata ya. Kalau berbicara mengenai pariwisata berbeda dengan wisata dan wisatawan karena ada fasilitas pendukung. Nah, kemudian yang saya fokuskan hari ini adalah kepariwisataan ya. Mohon maaf saya bacakan yang lengkap ya biar komprehensif. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan multidimensi sifatnya, multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara. Orang dan negara ini fokusnya ya. Kemudian ada interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha atau korporasi. Oke ya, jadi saya katakan tadi lebih fokus kepada kepariwisataan. Dan untuk membedah itu, ada tulisan di jurnal ini tahun 2003. Penulisnya namanya Eric Cohen dari Hebrew University of Jerusalem. Judulnya, ya dengerin ya, judulnya apa yuk? The Sociology of Tourism, Approaches, Issues, and Findings. Nah, tulisan ini ditemukan, saya download ya, dari Annual Review of Sociology, November 2003. Oke, apa yang dikatakan oleh Eric Cohen tentang pariwisata? Siap? Masuk, mari kita masuk ke dalam isi yang berikutnya. Ya, para pemirsa, para subscriber, ada beberapa perspektif yang dikatakan oleh Cohen. Bagaimana sosiolog melihat kepariwisataan? Nah, sudah saya tulis ini, saya ringkas untuk Anda 8 perspektif
Yang pertama, dengerin ya, ini pertama loh. Pariwisata adalah, atau kepariwisataan adalah keramahan yang dikomersialisasi. Commercialized hospitality. Keramahan yang dikomersialisasi, ya. Jelas ya, kalau Anda datang ke lokasi wisata, Anda berwisata, mesti ketemu dengan orang-orang yang ramah, gitu ya. Ke Bali, ke Jogja, ke Batu, ketemu sama orang-orang yang ramah. Tapi ingat lo ya, ramahnya itu bukan sesuatu yang betul-betul alami. Karena apa? Dikomersialisasi. Jadi ada unsur komersialisasi di balik keramahannya itu. Jadi Anda datang ke hotel, disambut, wah, apa yang bisa saya bantu Bapak? Begitu ya. Apakah kopernya perlu saya bawa ke kamar? Itulah sebuah keramahan, hospitality. Tetapi ingat, terkomersialisasi. Ada unsur duit di baliknya. Jadi keramahan yang dibisniskan, itu namanya tadi commercialized hospitality, itu pariwisata. Jadi Anda kalau membaca buku ini ya, Pak Oka ini, dia katakan bahwa pariwisata menyangkut 3 hal. Yang pertama manusia, yang kedua adalah space ya, destinasi, yang ketiga time, waktu. Orang yang berkunjung sebagai wisatawan tidak menetap, hanya temporer beberapa waktu saja. Dan ketika datang ke sebuah lokasi disambut dengan hangat. Waktu yang temporer, hangat, ketemu orang baru. Itu semua masuk dalam logika komersialisasi. Oke, sekali lagi, commercialized hospitality. Itu perspektif yang pertama. Yang kedua, ternyata pariwisata itu, kepariwisataan itu menekankan kepada orang yang bepergian. Orang bepergian itu apa? Secara demokratis. Maka perspektif yang kedua dikatakan bahwa sosiologi kepariwisataan mengatakan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang demokratis. Tidak ada yang nyuruh-nyuruh dengan kesadaran yang sepenuh hati. Tidak ada yang maksa. Muncul dari keinginan dan inisiatif dari individu atau kelompok itu sendiri. Ini yang disebut dengan demokratis. Nah, dalam buku yang lain, dalam sumber yang lain, Cohen mengatakan ada jenis-jenis wisatawan. Yang pertama itu drifter. Yang kedua itu individual mass tourist ya. Yang ketiga itu explorer. Yang keempat adalah organized mass tourist. Yang drifter itu wisatawan yang selalu mencari tempat yang belum pernah dikunjungi. Itu namanya drifter. Nah, sudah 2 kali dia nggak mau, diajak mesti ogah-ogahan ya. Itu tipe drifter ya. Kemudian yang individual mass tourist. Ini orang yang berwisata dengan menyerahkan kepada agen wisata yang terkenal. Pokoknya dia terserah, agen wisata terkenal itu punya list kemana lokasi yang dikunjungin, dia ikut. Ya, itu namanya individual mass tourist. Kemudian yang ketiga, ada tipe wisatawan yang explorer. Dia harus mengunjungi tempat yang harus beda. Jadi tempatnya itu harus unik gitu loh. Kalau hanya disuruh datang ke museum angkot gitu ya. Kalau dia harus datang ke sebuah pegunungan, dia tidak tertarik. Karena tempatnya itu harus unik. Itu namanya explorer ya. Kemudian yang keempat, itu namanya organized mass tourist. Wisatawan yang diorganisasi oleh biro perjalanan secara umum begitu. Jadi secara sosiologis perjalanan demokratis itu terdapat berbagai karakter dari wisatawan. Jadi sangat ditentukan oleh biayanya. Anda sering mendengar kan? Mohon maaf ya, ada kampung yang penduduknya rata-rata berpenghasilan menengah ke bawah. Itu setiap akhir tahun mesti piknik. Ya, jangan dibayangin pikniknya tempat yang keren. Bagi masyarakat kampung yang berpenghasilan menengah ke bawah, datang ke pantai aja sudah senang karena dia tidak pernah atau jarang ke pantai. Yaitu contoh dari organized mass tourist ya. Kemudian yang ketiga, ternyata kepariwisataan itu juga disebut dengan pemanfaatan waktu luang, pemanfaatan waktu luang secara demokratis. Jadi democratic leisure time ya. Anda para subscriber kan yakin ya, Anda mesti punya waktu luang.
Dan setiap orang kan beda-beda memanfaatkan waktu luang itu. Ada yang datang ke tetangga ya, ngobrol begitu, ada yang ke teman SMA, teman SMP ya. Ada juga yang tidur begitu, nggak ngapa-ngapain, do nothing di rumah. Ada juga yang menghabiskan untuk wisata. Anda mungkin pernah mendengar istilah staycation ya. Staycation itu kan orang yang jenuh di rumah, kemudian dia menghabiskan waktu luang untuk mendatangi hotel. Tempatnya yang nyaman. Ngapain di sana? Pindah tidur. Selain pindah tidur, ya gunakan fasilitas hotel itu. Hotel menyediakan apa? Sepeda gratis. Ya pakai sepedanya pagi-pagi, muterin hotel begitu ya. Hotel menyediakan apa? Kolam renang. Ya sudah, pagi bangun jam 6 mandi di kolam renang hotel itu, fresh begitu ya. Setelah itu ya pulang. Itu namanya staycation. Tinggal di hotel. Untuk apa? Menghabiskan waktu luang atau memanfaatkan waktu luang ya. Itu yang perspektif yang ketiga. Oke, perspektif keempat. Ternyata kepariwisataan atau pariwisata ya, mungkin tepatnya pariwisata adalah variasi perjalanan tradisional secara modern ya. Kalau kita pikir-pikir, ternyata tradisi bepergian sudah ada sejak masyarakat tradisional. Contoh gampangnya itu ya bukan masyarakat tradisional ya, masyarakat pra-industri. Naik haji ke Mekah itu kan sudah ada sebelum ada industrialisasi ya. Itu namanya sacred journey, perjalanan yang sakral, perjalanan yang suci. Dan jadi pariwisata sudah ada sejak zaman dulu, tidak hanya sekarang saja ya. Seorang tokoh muslim namanya Ibnu Battuta itu pergi melakukan perjalanan ya ke kota-kota, ke negara-negara, termasuk masuk ke Indonesia. Itu adalah contoh dari pariwisata dalam masyarakat yang pra-industri, sacred journey gitu ya. Tradisi merantau di Indonesia untuk mencari ilmu kan juga sudah terkenal dalam sistem sosial budaya masyarakat kita kebanyakan. Itu juga termasuk pariwisata. Tapi sekali lagi niatnya bukan untuk menghabiskan uang atau mencari kesenangan, bisa mencari ilmu. Oke ya, itu variasi perjalanan secara modern. Jadi untuk memperjelas gagasan yang nomor 4 ini, saya menjelaskan pada Anda, menambah informasi ya tentang sejarah agen perjalanan pertama. Agen perjalanan pertama di dunia tahun 1865. Tidak jauh-jauh dari revolusi industri yang terjadi di Inggris. Jadi seorang pemuda namanya Thomas Cook ya, itu umur 30 tahun, itu orang yang memprihatinkan. Mengamati di abad 18 dan 19 di Inggris, itu orang suka minum anggur dan alkohol. Dia prihatin dan dia kepingin agar kebiasaan itu berubah, bahkan ditinggalkan. Nah ternyata dia punya inspirasi, ada sebuah pertemuan yang membahas mengenai seminar anti alkohol di Loughborough ya, yang mengundang peserta 500 orang. Nah kesempatan inilah yang digunakan oleh Thomas Cook untuk membuat biro travel pertama di dunia. Nah jadi kalau kita melihat cerita mengenai agen perjalanan pertama ini, motivasi Thomas Cook itu baik untuk menghindarkan kebiasaan masyarakat dari minuman keras. Dalam bahasa Islam sangat religius ya. Dan berkat dari biro travel yang dia dirikan, pesanan-pesanan untuk berwisata berikutnya itu semakin meningkat. Nah, ini sekali lagi saya katakan bahwa pariwisata adalah perjalanan mengikuti perjalanan tradisional yang dikemas secara modern. Oke ya, itu perspektif yang keempat. Oke, perspektif yang kelima. Sosiologi melihat pariwisata atau kepariwisataan sebagai ekspresi dari tema budaya dasar ya. Jadi saya pikir sosiologi maupun antropologi kajiannya adalah mengenai budaya dasar. Budaya dasar yang melekat ke dalam tingkah laku. Apakah tingkah lakunya wisatawan atau masyarakat yang penerima wisatawan itu namanya budaya dasar. Nah ternyata baik wisatawan maupun penerima wisatawan tersebut itu memiliki makna kultural. Apa sebenarnya
dari proses pariwisata itu. Selain itu juga memiliki makna simbolik, ya. Paham kan Anda kalau Anda menjadi wisatawan, maknanya kan Anda keren. Karena apa? Punya uang lebih. Nah, uangnya cekak gitu, boro-boro mau pergi untuk makan aja nggak cukup atau kekurangan ya. Tapi kalau orang sering berwisata, kesannya, makna sosialnya itu kan orang itu apa? Punya duit banyak dan punya waktu longgar atau waktu leisure time ya, waktu senjang itu yang panjang begitu. Kalau pakai teori Per Bourdieu ya, itu namanya cultural capital. Jadi orang itu bisa menunjukkan kepada orang lain kalau dia itu berkelas begitu ya, karena sering berwisata. Dan sekarang ya, kalau Anda pakai medsos gitu di Facebook, itu yang dipamerin bukan mobil ya, bukan Anda di depannya sedan begini, itu kan bukan zamannya lagi. Tetapi yang Anda posting adalah Senin ya ke Turki begitu, Selasa ke Mesir, Rabu ke Tokyo gitu ya, Kamis ke Raja Ampat, wow, bukan 4 ya, Raja Ampat, keren. Itu namanya apa? Cultural capital yang dimiliki oleh orang yang berwisata. Itu perspektif yang kelima ya. Oke, kita masuk ke poin yang keenam. Pariwisata dilihat oleh para sosiolog adalah proses akulturasi, pertemuan antar pemilik atau pemegang kebudayaan yang berbeda. Siapa itu? Wisatawan dan tuan rumah ya. Jadi satu wisatawan yang punya kebudayaan tertentu ketemu dengan penerima wisatawan ya, daerah wisata itu yang budaya tidak sama. Orang Minangkabau datang ke Bali, ada pertemuan antara budaya Minangkabau dengan Bali ya. Orang Jepang datang ke Candi Borobudur, dia ketemu antara budaya Jepang dengan budaya Jawa gitu ya. Orang Jawa pergi ke Danau Toba, ketemu antara budaya Jawa dengan budaya Sumatera begitu. Itu namanya akulturasi. Makanya Pak Profesor Omar Khayyam almarhum ya, dia sosiolog dari UGM, mengatakan bahwa problem pariwisata adalah problem akulturasi. Karena kadang-kadang yang menerima wisatawan itu adalah masyarakat desa, masyarakat agraris yang nilainya itu masih sederhana ya, bersahaja. Ketemu sama turis-turis wisatawan yang memiliki budaya modern. Mohon maaf ya, misalnya ada daerah yang sangat anti terhadap minuman keras, kemudian kedatangan para wisatawan yang punya hobi dan kebiasaan minum minuman keras. Ini kan pertemuan akulturasi yang kata Pak Omar Khayyam kadang itu bisa didamaikan dan kadang tidak bisa didamaikan. Ini problem dari akulturasi begitu ya. Saya pernah melakukan penelitian untuk skripsi saya di Sosiologi Universitas 11 Maret Surakarta. Temanya proses akomodasi antar pedagang di tempat wisata. Nah, lokasi penelitian saya itu di kawasan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Nah, saya itu punya subjek atau informan yang akrab dengan saya, keponakan saya. Dia jadi apa? Jadi pedagang, pedagang asongan. Dia bilang ke saya, "Mas, kalau yang datang itu wisatawan pakai bis ya, platnya daerah provinsi tertentu, nggak usah semangat." Kenapa? Karena jarang belanja. Nanya aja, nawarnya nemen begitu. Tapi kalau wisatawannya itu ada naik bis ya, platnya itu provinsi yang lain begitu, kejar betulan itu. Karena apa? Dia meyakini etnis itu kalau belanja itu tidak mikir panjang, royal begitu. Jadi dia berdoa semoga etnis tertentu itu yang sering datang ke Candi Borobudur. Ini namanya proses akulturasi ya. Kemudian yang ketujuh, oke, kita masuk ke tujuh ya. Perspektif berikutnya adalah pariwisata adalah hubungan etnis ya, hubungan etnis. Hampir sama dengan akulturasi tadi. Tapi pariwisata ini adalah menyediakan produk seni etnis. Dan bagaimana wisatawan itu menangkap identitas dari etnis itu. Paham ya? Jadi menawarkan produk etnis tertentu kemudian ditangkap sebagai identitas etnis. Itu namanya hubungan etnis. Anda sekarang sudah
melihat ya pariwisata semakin berkembang. Tidak hanya danau, candi, gunung ya, apalagi museum, tidak ada itu. Tetapi sekarang mengangkat etnis-etnis tertentu sebagai produk wisata. Ada wisata heritage, wah, diangkat itu. Etnis yang masih asli dikomodifikasi, dikomersialisasi menjadi destinasi pariwisata ya. Di mana itu ya? Di Semarang ya. Ada kampung tua gitu. Kita bisa membayangkan percampuran antar etnis antara Cina, Jawa begitu ya. Di Malang juga begitu. Kayu tangan heritage. Wah, ini diangkat ya produk-produk etnis itu. Sehingga para pengunjung yang kebanyakan bukan orang Malang diharapkan begitu itu bisa menikmati Malang tempo dulu. Itu namanya apa? Hubungan antar etnis. Oke, nomor 7 ya. Gak usah ya, kamu gak usah capek lah. Tinggal sedikit kok. Bersabar. Nomor 8. Ini yang paling info ini ya. Ternyata pariwisata atau kepariwisataan adalah bentuk neokolonialisme. Ini kata Cohen. Ternyata pariwisata itu bukan orang yang hanya melencer. Apa itu melencer ya? Jalan-jalan ya. Mengunjungi daerah satu dengan daerah lain secara temporer. Tetapi ada yang disebut dengan industrialisasi. Industrialisasi pariwisata. Maka tadi saya katakan pada Anda, pariwisata itu apa? Merusak alam. Itu ada yang mengatakan begitu ya. Pariwisata itu apa? Satu orang diuntungkan, orang lain tidak diuntungkan. Pariwisata itu apa? Demo. Kenapa demo? Karena gara-gara hotel itu airnya itu asat, airnya itu berkurang ya. Kenapa seperti itu? Karena ada neokolonialisme. Nah, kadang-kadang kita gagal fokus ya. Kalau bicara wisata itu bicara apa? Malah nggak mikirin destinasi. Yang dipikirin itu apa? Infrastruktur. Ada pariwisata, bukit untuk foto-fotoan. Ini harus bangun hotel. Ini bukan bagaimana mengoptimalkan bukit menjadi destinasi. Bagaimana masyarakat di sekitar dapat keuntungan dari bukit itu. Malah mikir hotel ya. Dan ketika hotel datang, itu konsorsium. Tidak hanya hotel dengan modal yang kecil, tapi modal sangat besar. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kapitalisasi dari pariwisata itu ya. Dan beberapa jurnal yang saya baca terkait dengan sejarah pariwisata di Yogyakarta, bukan Jogja, di Bali ya, di Bali terutama, itu ternyata masuk ke dalam skema pemodal-pemodal di level internasional. Jadi Bank Dunia katakanlah ya, itu memberikan modal kepada negara untuk membuka destinasi pariwisata. Sehingga negara tersebut tidak punya bargaining. Mau tidak mau harus menggunakan modal itu membuka destinasi wisata baru. Kemudian apa? Para investor-investor akan datang berbondong-bondong untuk meramaikan pariwisata itu dengan destinasi pariwisata. Dengan apa? Infrastruktur ya, kayak hotel, bintang 5, kolam renang, dan lain-lain. Jadi ada sebuah proses kolonialisme yang dilakukan oleh kekuasaan global kepada dimensi pariwisata itu. Ini yang sering memunculkan konflik antara para pelaku wisata dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar biasanya tidak merasa tidak mendapatkan apa-apa dari pariwisata itu. Jadi sekali lagi poin 8 dan poin terakhir adalah pariwisata dan kepariwisataan adalah bentuk neokolonialisme di Indonesia sejak zaman pemerintah Hindia Belanda sampai hari ini ya. Oke ya, luar biasa ya 8 perspektif tadi ya. Oke ya, cukup sekian video dari saya. Bener kan? Sosiologi itu keren, luar biasa kan? Tidak hanya bicara masalah dan dampak sosial, begitu ya. Oke, kalau Anda setelah menikmati video saya ada unek-unek gitu ya, kepengen bertanya, berdiskusi lebih dalam, tulis di kolom komentar gitu ya. Nggak usah sungkan, tulis aja, begitu. Terus yang kedua, Anda kok Pak Rahmat kira-kira bisa nggak berdiskusi masalah tema tertentu yang menurut Anda itu menarik, sedang panas dibicarakan orang, hot issue, maka tulis lagi di kolom komentar itu. Sekali lagi nggak usah sungkan ya, nggak usah sungkan kepada saya. Saya akan mencoba merespon
konten ini dengan konten yang sangat kreatif, jelas endeng-endengan dulu, sangat kreatif, bermanfaat, cerdas, dan menginspirasi. Tentunya dengan perspektif, ayo perspektif apa? Sosiologi endeng-endengan, sosiologi berkontribusi, dan sosiologi amal soleh. Ya, sekali lagi, jangan tinggalkan dan selalu nikmati channel video saya. Saya akan memproduksi ini terus-menerus. Setelah ini akan ada tema lain yang lebih seru. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.